Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu hukum salat wajib berjamaah. Imam Ash-Shirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab mengatakan kalangan ulama Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum salat wajib berjamaah. Imam Ash-Shirazi mengatakan, ikhtalafa ashabuna fil jamaah faqala Abu Abbas wa Abu Ishaq hiya fardun alal kifayah yajibu izharuha fin nas fa inim tana ahlul balad min izhariha kutalu alaiha wa huwal mansus fil imamah wa dalilu alaihi marwa Abu Darda radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathatin fi qaryah wala badrin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihim syaiton alaika bil jamaah fa inna ma yakhudu dhi'bu minal ghanamil qasiyah wa min ashabina man qala hiya sunnah lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salati ahadikum wahdah bi 25 darajah. Imam Ash-Shirazi mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab, kalangan ulama Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum salat wajib berjamaah. Imam Ash-Shirazi mengatakan ada dua pendapat mengenai hukum salat wajib berjamaah dalam mazhab Syafi'i, yaitu fardu kifayah dan sunnat. Abu Abbas dan Abu Ishaq mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah yang wajib diperlihatkan kepada orang-orang atau khalayak ramai. Pendapat salat berjamaah adalah fardu kifayah telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Imamah. Dalil untuk perkara ini adalah hadis An-Nabi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihimus syaiton fa alaika bil jamaah fa inna ma yaqulu dhi'bul qasiyah qala Zaidah qala Saibu ya'nil bijal ma'ah as-salati fil jamaah. Sunan Abu Dawud nomor 547 dan An-Nasai nomor 847. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya terdapat tiga orang laki-laki di sebuah negeri atau kampung yang tidak didirikan
pada mereka sholat secara berjamaah, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh karena itu, wajib atas kamu berjamaah, karena serigala hanya memakan seekor binatang yang jauh bersendiri. As-Saibu mengatakan, yang dimaksud dengan jamaah dalam hadis ini adalah sholat berjamaah. Jadi wajib atas kamu sholat berjamaah, wajib kifayah. Sebahagian dari kalangan ulama Syafi'i ada yang berpendapat ini adalah pendapat kedua. Yang pendapat yang pertama tadi adalah pendapat bahwasanya sholat wajib berjamaah adalah fardu kifayah. Pendapat kedua adalah sebagian dari kalangan ulama Syafi'i ada yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnat. Perkara ini berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam, salatu rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suki khamsan wa ishrina di'fan. Sahih Al-Bukhari nomor 647. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seorang laki-laki dalam sholat berjamaah dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali ganda. Jadi apabila seorang laki-laki sholat berjamaah, maka ganjarannya dilipat gandakan sebanyak 25 kali ganda daripada dia sholat sendirian, sholat munfarid di rumahnya atau di pasarnya. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholati ahadikum wahdah bi khamsatin wa ishrina juz'an. Sahih Muslim nomor 649. Maksudnya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat seseorang dari kamu sendirian sebanyak 25 kali ganda. Dalam hadis ini dikatakan bahwa bila seseorang salat berjamaah, maka akan dilipat gandakan ganjarannya 25 kali ganda daripada dia salat seseorang sendirian atau munfarid. Imam An-Nawawi mengatakan hadis Abu Darda diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan isnad sahih. Jadi hadis Abu Darda yang telah disebutkan tadi sebagai dalil wajib kifayah atau fardu kifayah sholat berjamaah, hadisnya adalah hadis sahih riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan keutamaan sholat berjamaah itu dengan 25 kali ganda atau darjat. Dalam satu riwayat dalam hadis sahih seperti hadis dari Abdullah bin Umar dikatakan 27 kali ganda atau darjat. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah tabdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Al-Bukhari 645. Maksudnya sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan 27 kali darjat. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul jamaah ini masih dari Ani Bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sholat munfarid dengan 27 kali darjat. Jadi sholat berjamaah apabila seseorang sholat wajib dalam sholat jamaah, maka akan dilipat gandakan ganjarannya sebanyak 27 kali darjah atau 27 kali ganda daripada dia sholat bersendirian. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim yang lain, Ani Bani Umar ani Nabi SAW qala sholatu rajul fil jamaah tazidu ala sholati wahdah sab'an wa ishrina. Sholatnya maksudnya
maksudnya telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, solatnya seorang laki-laki di dalam jamaah, maksudnya apabila seorang laki-laki solat dengan solat wajib berjamaah, maka akan berlipat ganda daripada dia solat sendirian dengan 27 kali ganda. Terlihat ada perbezaan hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan 25 kali ganda, sedangkan dalam hadis Ibnu Umar ada 27 kali ganda. Imam Nawawi mengatakan untuk menghimpun kedua-dua perkara tersebut ada 3 cara. Cara yang pertama, sesungguhnya tidak ada penafian dalam kedua-dua perkara tersebut. Kedua-duanya betul, kedua-duanya benar. Penyebutan gandaan yang sedikit sebanyak 25 kali ganda tidak menafikan gandaan yang banyak sebanyak 27 kali ganda. Pemahaman bahwa kedua-duanya sama adalah batil, tidak betul. Kedua-duanya tidak sama, memang seperti itu, 25 kali ganda dan 27 kali ganda. Dan pemahaman kedua-duanya sama adalah batil di kalangan ulama usuluddin. Jadi tidak sama. Cara yang kedua, bahwa ada perkara gandaan yang sedikit, 25 kali ganda, lebih awal dikhabarkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah SAW tambahan keutamaan salat berjamaah. Lalu Rasulullah SAW mengkabarkan tambahan tersebut kepada para sahabat sebanyak 27 kali ganda, dan ini dikabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Cara yang ketiga, sesungguhnya balasan gandaan akan berbeda dengan perbedaan keadaan orang yang sholat dan sholatnya. Ada yang mendapat gandaan 25 kali ganda dan ada yang mendapat 27 kali ganda dengan melihat atau mengira kesempurnaan sholat berjamaah, memelihara tata cara sholat, kekhusyukan sholat. Khusyuknya sholat termasuk perkara yang paling penting dalam sholat berjamaah, bilangan atau jumlah jamaah sholat dan lainnya. Imam Nawawi mengatakan sholat wajib berjamaah adalah diperintahkan dalam Islam. Perkara sholat berjamaah adalah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, yang masyhur dan ijma' umat Islam. Jadi perkara sholat berjamaah ini adalah diperintah dengan hadis-hadis sahih yang masyhur dan ijma' umat Islam. Dalam kalangan ulama Syafi'i, kata Imam Nawawi, ada 3 hukum bagi sholat berjamaah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', fal jama'atu ma'murun biha lil ahaditsis shahihah al-masyhurah wa ijma'il muslimin wa fiha salasatu aujahin li ashabina. Ahaduha annaha fardun kifayatun wasani sunnatun wa dzakara musannifu dalilahuma wasalis fardu ainin lakin laisat bi syartin li sihhati shalah wa hadha tsalits qaulu tsnaini min kibari ashabina al-mutamakkinin fil fiqhi wal hadits wa huma Abu Bakar bin Khuzaimah wa Ibnul Mundir. Qala Rafi wa qila innahu qaulu Syafi'i wa sahih annaha fardun kifayah wa huwa alladhi nassa alaihi Syafi'i fi kitabil imamah kama dzakarahul musannif. Imam Nawawi mengatakan salat berjamaah adalah diperintahkan karena hadis-hadis sahih yang masyhur dan juga karena ijma' umat Islam. Dalam kalangan ulama Syafi'i ada 3 hukum bagi sholat berjamaah. Dikata Imam Nawawi, ada 3 pendapat dalam kalangan kami mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, mengenai sholat berjamaah. Hukum yang pertama adalah bahwa sesungguhnya sholat wajib berjamaah adalah fardu kifayah. Hukum yang kedua,
sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ash-Shirazi, dan begitu pula dengan dalil kedua-duanya, yaitu dalil fardu kifayah dan dalil sunnah muakkadah. Hukum yang ketiga adalah fardu ain. Akan tetapi solat berjamaah bukan syarat untuk sahnya solat. Hukum yang ketiga ini adalah pendapat ulama besar dari kalangan ulama Syafi'i dalam bidang fiqh dan hadis, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah dan Ibnul Mundir. Ar-Rafi'i mengatakan, ada yang mengatakan hukum yang ketiga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang sahih adalah solat berjamaah itu fardu kifayah, dan pendapat ini telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imamah, sebagaimana telah disebutkan tadi oleh Imam Ash-Shirazi di awal video ini tadi. Pendapat solat berjamaah adalah fardu kifayah adalah pendapat dua orang ulama besar mazhab Asy-Syafi'i, Ibnu Suraij dan Abu Ishaq. Jumhur ulama Asy-Syafi'i yang terdahulu dan kebanyakan pengarang kitab fiqh telah mensahihkannya, dan pendapat ini telah diputuskan dengan hadis-hadis sahih. Pendapat kedua yang mengatakan ada sekumpulan ulama yang mensahihkan bahwa salat berjamaah adalah sunnah muta'akkadah atau sunnah muakkadah dan dimakruhkan untuk meninggalkannya. Kalangan ulama Asy-Syafi'i yang menjelaskan dengan pendapat ini adalah termasuk Syekh Abu Hamid, Ibnu Sibagh dan selain mereka. Apabila dikatakan bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah, lalu penduduk satu negeri atau satu kampung tidak mendirikan solat berjamaah, maka tidak gugur dari mereka dosa dan kewajiban tersebut, kewajiban solat berjamaah, kecuali apabila mereka